nalika menika pemberangkatan jenazah. Terlepas dari kronologisnya peristiwa itu, saya tidak mempelajari hal itu. Kok semuanya serba mudah. Sebab 2 bulan yang lalu ibunya itu meninggal. Proses meninggalnya begini, beliau sampai usia 94. Ya, sudah 94. Itu masih bisa ya berjalan tertatih, tapi tidak begitu itu tidak, tapi usia 94. Ada satu ketika beliau itu memanggil-manggil anak-anaknya. Nah, anak-anak kemudian satu waktu datang. Jumlah sekian yang ada di Jogja. Nah, kemudian anak-anak itu, ada adik-adik saya itu punya inisiatif. Saya ini ndonga bareng. Ya, kaya dene pengajian begitu. Lalu dilakukan pengajian. Apa yang dibaca? Sederhana saja. Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Falak, Nas. Lalu berdoa. Ya itu. Jadi kumpul begitu. Isinya cuma ini. Ternyata Allah mengabulkan permohonan. Di antara kita itu berdoa, muka ibu itu diberikan jalan terbaik. Sekiranya Allah memanggilnya, semoga dengan cara yang terbaik. Begitu selesai, 2 hari kemudian, hari berikutnya, bertepatan pada hari Sabtu, ba'dal maghrib persis, itu beliau diketahui dalam keadaan sudah menunjukkan tanda-tanda kematian. Nah, lalu tidak lama lagi di antara anaknya menunggui sampai melihat keadaan beliau itu sudah meninggal. Maka dicek di deteksi begitu sudah meninggal. Dalam meninggal itu tidak ada suara tangisan yang menghentak, itu tidak ada. Karena di antara sekian itu ada yang nunggui. Di samping ibu itu sendiri sudah usianya 94 tahun, ya sudah paham semua. Ya, alhamdulillah. Begitu proses pemandian, kemudian sampai pada kelayatannya, sampai menuju ke makbaroh, sampai di makbaroh diberikan gampang, selesai tanpa ada kemacetan. Ini perjalanannya yang perlu diteliti. Kenapa kok bisa begitu? Oleh karena itu kembali kepada hadis tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Begitu pula yang namanya adik saya itu tadi almarhum. Itu demikian. Cerita yang saya terima dari beliau jamaah masjid. Dia mengatakan begini, hari boleh jamaah subuh kali pulau ya, cedhakan kali pulau. Betul kayaknya betul tondo-tondo. Artinya dimaksud tondo-tondo ini tanda-tanda kematian itu tidak ada. Nah, terus tahu-tahu naik sepeda. Nah, orang yang menolong itu tadi menceritakan pada saya itu begitu. Nah, itu sakwise nyetat ndareke sepeda, itu yo linggo. Begitu duduk begini, durma dekluk. Jatuh. Nah, lalu ditolong, dibawa ke salah satu rumah sakit. Kemudian oleh rumah sakit itu dilihat kok kondisinya seperti ini, lebih baik dipindahkan di Sarjito. Nah, bawa ke Sarjito, sampai di Sarjito memang sudah tidak ada. Keluarga tidak ada yang tahu. Yang memberitahu justru orang lain. Tidak langsung ke sini.
kepada istrinya, tapi kepada keluarga yang lain. Nah, baru keluarga lain melalui WA dan sebagainya itu baru tahu. Nah, begitu proses pemandian selesai, dibawa ke sini, lalu upacara apa namanya, mensolatkan dulu keluarga, seluruh keluarga, adik-adik saya semuanya mensolatkan jenazah di rumah. Sudah itu dibawa keinginan daripada keluarga lalu diadakan upacara pelepasan. Hari yang ziarah, yang takziah itu luar biasa. Ya, teman-teman seangkatan Sindro sendiri juga ada pada waktu di SMA Negeri 1, ada yang di PU, ada yang di Muhammadiyah, ada yang di tempat yang lain. Itu beliau berdatangan. Saya sendiri juga melihat bahwa di antara beberapa yang rapuh itu adalah ya tokoh-tokoh. Begitu hubungannya almarhum dengan keluarga. Kembali kepada hadits itu tadi, khairun nas anfa'uhum. Sebagaimana kemarin saya sudah matur bahwa di dalam ini apa namanya, ada bunga-bunga ini itu ada tulisan yang namanya Insinyur IRRM Hendro Pranowo Suryodigoro. Saya ingin menunjukkan kaitannya dengan hadits, yaitu dia itu sudah haji. Kenapa saya sebutkan kok haji saja Pak disebutkan? Sebenarnya almarhum sendiri tidak senang disebut dengan H. Pakai H itu enggak. H itu kan salah satu dari rukun Islam. Nah, kalau H itu ditulis di situ berarti sholat juga perlu ditulis. Lalu kodenya apa? Puasa ya harus ditulis. Nah, maka Cindra itu punya pemikiran seperti itu. Tidak mau ditulis lagi. Tapi saya mencoba mengumpulkan itu karena kaitannya dengan ayat yang berkaitan ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sebenar-benar takwa itu apa? Ya ukurannya Quran dan Sunnah itu. Antara lain melaksanakan rukun Islam yang 5 itu. Battaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum. Dan jangan kamu mati kecuali kamu telah sempurna Islammu. Di situ asli Islam. Nah, rukun Islam itu sudah dipenuhi. Dengan 5 ini Allah telah memberikan jaminan. Siapa yang bisa melaksanakan 5 ini dengan ikhlas karena Allah, dijamin pasti surga. Nah, itu. Apakah dia baru umroh? Apakah itu sudah haji? Tapi itu sudah suatu rangkaian rukun Islam. Nah, inilah yang perlu kami tonjolkan bahwa orang yang dijamin oleh Allah menjadi ahli surga itu adalah telah sempurna Islam. Nah, yang berkaitan dengan imannya, iman itu apa? Al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalu bil arkan. Iman itu keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, dan kalimat-kalimat yang lain, wal amalu bil arkan, dan melaksanakan amalan-amalan sesuai dengan rukunnya. Kalau bahasa sekarang itu apa? SOP, standar operational procedure, harus sesuai dengan itu.
Jangan melakukan ibadah yang tidak dituntunkan. Maksud saya begini, yang tidak dituntunkan itu hanya karena nafsu. Mantepku ngene kok. Tuntunane iki ngene. Tuntunan ya tuntunan. Ning aku ki mantepku ngene. Nah, inilah yang harus dijaga. Jadi apa yang dilakukan oleh almarhum itu yang berkaitan dengan surat Ali Imran ayat 102 ini tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, itu. Maksud saya menyampaikan agar ada satu bentuk motivasi yang masuk kepada para muazzihin pada waktu. Nah, inilah. Jadi kenapa saya selalu menonjolkan almarhum, karena memang pada malam ini para bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang saya hormati dan dirahmati Allah, itu memang menunjukkan bahwa kehidupan dia di kampung, di desa ini, Pendawaharjo, nah, itu seperti itu. Begitu yang layak itu begitu banyak. Saya juga mengantarkan sampai Makbarah. Saya mendengar bahwa Jendro itu sebenarnya sudah punya gentro di tempat lain, di keluarganya, bapak ibunya di sana semua. Nah, itu sudah dipersiapkan siapa nanti akan. Tapi ternyata Jendro punya inisiatif sendiri. Setelah sampai di Makbarah, makam apa itu namanya? Randon. Nah, di Randon. Itu saya baru melihat, oh. Lalu saya tanya dengan salah seorang bapak yang dari sini juga, saya lupa namanya, menceritakan kronologisnya kok jadi Randon, ada satu tempat yang merupakan tempat untuk pemakaman keluarga di sini. Luar biasa. Tapi saya baru saja selesai menyelesaikan pembelian tanah untuk makbarah, untuk untuk makam, yaitu di daerah Sentolo. Karena saya sebagai pimpinan di Husnul Khotimah di Rumah Sakit TKO Muhammadiyah, bisa membeli di sana. Nah, lalu sudah diurutkan siapa anggota yang pertama. Nah, ditulis nama saya. Saya nomor 1, 2, 3 sampai waktu itu sudah jumlahnya ada sekitar 50-an pada awalnya. Tapi kalau sekarang sudah ratusan lebih. Nah, itu dikandung maksud seperti itu. Supaya umat Islam itu punya apa? Punya tempat pemakaman khusus Islam. Gitu. Sebab ada di antara teman-teman kami itu yang keluarganya meninggal, pokoknya tidak mau dimakamkan di pemakaman apa namanya umum, yang campur-campur itu. Nah itu. Lalu ada ide seperti ini kan luar biasa. Nah, di antaranya dalam kaitannya iman itu tadi, al-imanu aktun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalu bil arkan, ini wujudnya seperti itu. Di samping sebagian atau dengan teman-temannya membangun masjid Muhajirin ini. Itu. Lalu saya pernah bersama almarhum mendapat tugas juga pembangunan masjid Muslim Pancasila. Taman Bapak. Itu ada 4 ya, yang sempat dibangun dia. 1 yang bersama saya waktu. Ini saya ingin menunjukkan itu. Amal bil arkan. Perbuatan yang sesuai dengan SOP-nya. Jadi jangan sampai nanti menimbulkan masalah di kemudian harinya kalau itu sudah jadi. Nah, oleh karena itu kita berusaha bagaimana supaya amalan-amalan itu hendaknya disesuaikan dengan tuntunan agama. Jadi
teman saya juga mengatakan, karena Islam itu gampang, senang susah angel ini mau nih. Tapi sebagai pendapat kuwi ora sama. Padahal sebenarnya sederhana. Orang itu mesti bisa melaksanakan Islam itu. Karena Islam itu merupakan agama solusi, memberikan solusi, bukan membuat permasalahan. Jadi sampai teman saya itu mengatakan pokoknya nggak usah Islam itu tenang, enak. Tuntunan-tuntunan dilakoni sesuai dengan syariat yang ada itu sudah, tidak ada yang seperti yang saya bu silaturahmi seperti ini kan tidak sulit juga karena memang kita selenggarakan dengan sesuai dengan tuntunannya itu. Apalagi ini suasananya memang suasana para bapak dan ibu. Jadi hadis-hadis yang saya sampaikan ini memang sudah banyak dilakukan oleh keluarga kita. Nah, oleh karena itu tinggal kita bagaimana untuk mensyiarkannya lebih luas lagi. Sehingga aturan atau syariat agama yang kita perlu ini disampaikan dengan secara jelas, mudah, jangan membuat orang itu takut. Jangan sampai orang itu takut melaksanakan, karena memang Allah memberikan kemudahan. Orang sudah mau salat, wudhu sudah selesai, mau menuju ke musolanya atau ke masjid, melihat hidangan di meja itu sudah tersedia. Rasulullah mengatakan makan dulu, sholatnya nanti. Seperti itu. Tapi kadang-kadang orang sungguh barang mangan, pendata urunai. Nah, jadi itu hal-hal yang sangat diperlukan bagi kita. Ya, seperti melakukan sholat apa namanya jamaah itu juga begitu. Hujan, Allah memberikan rukhsah. Mangkat kena nang masjid. Ora ya ora kok. Tapi salah. Kalau kamu berangkat ke masjid, insya Allah nanti dijama. Jama. Tidak usah bertanya, ora terus. Apa? Hadisnya begitu. Tidak. Nah, itu tadi saya matur mengamalkan Islam itu hendaknya sesuai dengan tuntunan dan tidak ada yang Islam itu gampang sekali. Ya, itu. Maka kalau kita terus menerus mempelajari Islam secara tekun, sumbernya yaitu Quran, Sunnah itu saja. Dan saya bu, seperti teman-teman itu sering mengatakan, pokoknya anggap bagian Quran karo Sunnah gampang. Ini nganggo pendapat lah itu. Kecuali kalau yang berpendapat itu memang mengambil sumber dari dua sumber inilah Quran dan Sunnah. Sehingga di dalam melaksanakan pemakaman almarhum itu memang sudah pesan. Aku nek ora ono dengan istri itu ada tuntunan seperti itu, termasuk mempercepat pemakaman. Itu yang saya terima itu. Mas Indro itu karepe ngono. Ora sandadak ngenteni ya, padahal adiknya bertebaran, ada yang di Kalimantan, ada yang ada Jakarta, anaknya yang terakhir itu di Sumatera. Mereka memberikan informasi, aku dinteni. Tetapi karena almarhum sudah pesan dengan istri lebih melaksanakan apa yang diinginkan. Nah, keluarga yang ditunggu itu baru datang pagi tadi.
ibu sekalian, ini tadi saya matur berkaitan dengan acara pada malam hari ini. Saya sendiri juga tadi dipesan oleh keluarga, nanti mohon diberikan sedikit saja tentang masalah almarhum. Yang kedua, mohon didoakan. Karena saya sudah melihat bapak-bapak saudara sebagai takziah kemarin kan sudah mendoakan. Maka saya matur doa itu di makbarah. Karena yang datang itu sudah mendoakan dirinya, mendoakan keluarganya, mendoakan almarhum. Rasulullah memberikan tuntunan berdoa di makbarah. Lalu sesudah itu keluarga kumpul-kumpul yang membicarakan segala sesuatu apa yang masih ditinggalkan. Kalau ada utang-piutang segera selesaikan. Bagaimana hubungan dengan permasalahan pemakaman dan sebagainya, selesai. Jangan sampai mereka itu almarhum itu membawa beban, karena yang hidup ini tidak menyelesaikan. Hak adam sudah putus. Yang bertanggung jawab adalah kami dari keluarga harus menyelesaikan. Maka kemarin saya matur juga bila ada hubungan hak adam supaya selesaikan dan sampaikanlah pada kami. Itu dalam rangka sebab nanti di akbar di makam itu, kubur itu, setelah timbang terima antara malaikat raqib dan atid dengan mungkar dan nakir, itu ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, kita mendoakan Allahumma tsabbithu biqaulis Allahumma tsabbithu biqaulis. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada hamba-Mu yang saat ini menghadap untuk memberikan jawaban. Itu doanya. Jadi doa di makam itu Allahumma tsabbithu biqaulis. Akhirnya karena saya tidak ingin berpanjang-panjang, saya hanya tadi diminta oleh adik saya Bu Emi sekedar menyampaikan terima kasih yang sebenarnya atas kerawuhan para bapak selaku muazzin, ya, sekaligus membantu pelaksanaan pengurus jenazah almarhum Citra Supranowo Sutrisno Suryodipuro. Mudah-mudahan semuanya itu menjadi amal ibadah bapak-bapak ibu sekalian di sisi Allah, dan mudah-mudahan almarhum juga dijadikan sebagai hamba Allah yang husnul khotimah. Nah, untuk itu tadi saya sudah disinggung untuk berdoa. Mari kita berdoa kepada Allah, doa untuk diri kita masing-masing, keluarga kita, dan masyarakat kita, serta khusus untuk almarhum dan keluarga. Ya Allah, ya Tuhan kami, di tempat ini kami berkumpul karena ingin mengharapkan ridho dan maghfirah-Mu. Semoga kami di dalam melaksanakan tugas-tugas selanjutnya selalu mendapat bimbingan dan pimpinan yang Engkau berikan pada kami. Allahumma ya Allah, hanya dengan kebijakan, kebaikan-kebaikan-Mu, karunia-Mu, rizki yang Kau limpahkan kepada kami akan bisa tetap berusaha, bekerja, beribadah sesuai dengan syariat dan tuntunan. Monggo saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat.
Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa tawaffana minal muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa taqabbal min hasanatika wa kaffirhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa kabirina wa saghirina wa dzakarina wa unthana. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhzil mi'ad. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Rabbana Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.